punya tabungan sekian, umur segini udah harus punya apa ya, ini definisi pada umumnya, orang pada umumnya gitu. Kenyataannya kan naik turunnya kan luar biasa. Tahun ini bagus, tahun depan kita nggak tahu. Salah satu quotes yang gue suka banget adalah hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat. Kalau seni kita cuma ketambahan duit ya, nggak akan terlalu banyak impactnya buat kebahagiaan. Tapi kalau seni kita selain nambahin duit, tetapi juga memberikan manfaat untuk orang lain, kita sendiri akan jauh lebih bahagia. Gitu. Hai guys, welcome back to channel kami Bukan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau ulas sesuatu yang dalam nih Han. Waduh. Nah, kita mau bahas tentang apa artinya sukses. Ini kalau dengar judulnya mungkin kayak agak filosofis gitu ya, Agak lebay. agak lebay gitu. Sukses kayak ngerti aja gitu. Untuk kita tambahin menurut kita. Ya, jadi sebenarnya mungkin ya kalau kita secara umum ya kita ngomongin sukses itu ya lo sekolah yang bagus, lo dapat usaha atau kerja yang bagus, karir bagus, punya penghasilan yang besar, menikah, punya anak, mungkin satu cowok atau cewek, cowok lagi main kelereng, Punya rumah. yang cewek lagi ngejar kupu-kupu, lalu punya rumah yang cukup besar, mobil punya 5 gitu ya, atau apapun lah, punya tabungan sekian, umur segini udah harus punya apa ya, ini definisi pada umumnya, orang pada umumnya gitu kan. Betul. Nah tapi kan kenyataannya kan nggak kayak gitu. Kenyataannya kan naik turunnya kan luar biasa gitu. Iya. Tahun ini bagus, tahun depan kita nggak tahu. Dulu lagi kacau, sekarang mungkin lagi bagus dan macam-macam gitu ya. Tapi dari pengalaman kita, mungkin kita pengen berbagi lah apa yang berubah cara pandang kita tentang mungkin definisi sukses. Iya. Mungkin dari lu dulu ya. Menurut lu sukses itu apa sih? Sebenarnya salah satu quotes yang gue suka banget adalah hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat. Oke. Gitu. Jadi gua itu sebenarnya agak konvensional ya orangnya. Mungkin Desmond juga kadang-kadang kesel kali sama gua. Kayak kalau sebenarnya A gak mau, B gak mau kerjain, C gak mau kerjain gitu loh. Karena menurut gua tuh kalau seni kita cuma ketambahan duit ya, gak akan terlalu banyak impactnya buat kebahagiaan. Tetapi kalau seni kita selain nambahin duit, tetapi juga memberikan manfaat untuk orang lain, kita sendiri akan jauh lebih bahagia. Gitu. Ambil contoh. Dari dulu gue itu paling gak suka tuh bisnis yang semi-semi ilegal. Gitu. Yang abu-abu lah. Kalau bisa legal sekalian. Kalau bisa yang bayar pajaknya full. Kalau bisa yang sama-sama ada menguntungkan untuk orang gitu loh. Jadi kalau kayak disuruh jual barang-barang yang maksudnya merugikan orang gitu ya secara tidak langsung tuh gak terlalu pengen. Gitu. Nah, ini juga yang menjadikan definisi sukses menurut gue itu agak berbeda dengan orang-orang. Karena gue udah pernah ngalamin, gue punya duit banyak. Waktu itu gue ngerasa, dan ternyata gak terlalu bahagia juga kok. Mungkin Desmond juga tahu lah waktu gue lagi ada duit banyak ya bunda. Agak sombong dikit gitu ya. Tapi sebenarnya impactnya ke hidup itu gak banyak. Gue tetap tinggal di apartemen kecil gue, inget gak? Gue tetap di sana, gue tetap harus kayak gimana gitu loh. Terus gue lihat, buat apa gitu loh. Akhirnya setelah itu berubah banyak. Bahwa sukses itu gak melulu mengenai uang. Nah itu satu. Kedua, namanya sukses itu naik turun. Bukan berarti lu berintegritas, lu oke semua, lu hidupnya akan mudah. Enggak. Justru pas lu memberikan standar tertentu, hidup lu akan lebih sulit. Ini istilahnya kayak ada syarat dalam hidup lu tambahin syarat. Pasti lebih sulit daripada lu gak tambahin syarat. Tapi syarat ini juga yang bikin hati lu lebih tenang. Lu mau ngapain lebih gampang, apa. Jadi ini sih salah satu sukses menurut gua. Kalau lu sendiri mungkin? Kalau dulu ya, zaman dulu mungkin pemikirannya ya kayak yang tadi kita di awal kita ngomong ya. Dengan definisinya ya punya ini, punya rumah, punya apa. Tapi kalau makin ke sini sebenarnya makin berumur itu lebih ke salah satu ini Hartono ngomong juga bermanfaat untuk orang lain ya, seperti kita bikin channel seperti ini. Lalu sebenarnya gua itu lebih mulai enjoy dengan apa yang gua lakuin di saat ini ya, maksudnya nggak melulu patokannya itu hasil, tapi gua itu lebih pelan-pelan tuh lebih ngerasa tuh proses itu penting. Kayak gua menikmati nggak prosesnya. Betul. Karena
kalau destinasi, kalau bahasanya apa tuh, life is not a destination, is a journey gitu ya bahasanya. Iya. Jadi kadang itu kita pikir sampai satu titik kita akan bahagia selamanya gitu loh. Mungkin waktu dulu pikir kalau gue bisa beli mobil A, kayaknya hidup gue akan selesai. Ya, misalnya hidupnya udah enak gitu loh. Betul. Tapi ternyata habis beli mobil A, enggak juga ya gitu ya. Nah jadi gue itu mulai lebih ke, menurut gue mendefinisikan sukses itu lebih ke tiap hari aja sih, apa yang gue lakuin itu gue bisa enjoy, lalu juga bisa bertumbuh, lalu juga bisa bareng orang yang gue sayang, apa ya, menurut gue ya begitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Nggak seribet yang dulu harus A, B, C, D, gini-gini lu baru sukses. Iya. Jadi ya lebih menghargai hidup sendiri juga sih. Betul. Jadi nggak lagi bahasanya tersegmentasi kali ya. Ya harus A, harus B, harus C, ini lu baru oke. Kalau nggak lu nggak jadi apa-apa gitu ya. Enggak. Iya. Jadi sekarang ya lebih nikmatin aja sih. Kayak gitu. Udah berbeda lah ya. Udah berbeda ya. Mungkin udah kayak gocap ya umurnya. Nah, kalau kita ngomong, ada nggak sih kan orang yang lu rasa jadi role model lu banget nih, kayak wah sukses tuh menurut gua pengen hidupnya kayak dia gitu. Ada nggak orang yang lu melihat seperti itu gitu? Sebenarnya sih kalau di Indonesia itu mungkin harus lihat dia lagi ya. Tapi kalau yang ya guru kita lah Bapak Salim Lee ya. Kalau kita lihat kan dia sangat sukses secara keuangan, sukses secara kehidupan, dalam berkeluarga juga sangat sukses gitu ya. Jadi kita kan semua belajar dari dia. Juga berguna juga buat banyak. Iya. Jadi kita lihat itu ya contoh sempurna lah ya untuk sukses itu ya. Tetapi kalau di Indonesia sebenarnya juga banyak. Gitu, ada beberapa idola-idola gue itu kayak Rudy Salim, yang menurut gue cara dia ngomong, cara dia berbisnis itu sangat-sangat bagus gitu loh. Nah, intinya satu sih, pengennya itu sukses itu bukan berarti cuman ketambahan uang. Uang itu penting. Mungkin uang itu malah nomor satu mungkin. Tetapi nomor 2, nomor 3 ini jangan ditinggalkan juga gitu loh. Kalau lu cuman uang doang ya buat apa? Gitu. Karena kita itu mengejar sukses agar bahagia. Kalau lu banyak uang gak bahagia kan berarti lu gak sukses. Gitu, lu cuma ketambahan uang. Tapi kalau bisa kan banyak uang bahagia juga gitu. Kalau lu sendiri kalau dibilang role model ya sebenarnya sama sih, mungkin guru kita. Maksudnya dari Om Salim ini contoh yang tadi lah ya, berguna buat orang lain, lalu dalam kehidupan dia juga semuanya begitu baik. Maksudnya yang paling gua salut ke dia itu dalam memanage waktu sih ya. Iya. Maksudnya dia begitu sibuk memimpin beberapa perusahaan, lalu juga punya keluarga, lalu juga punya murid-murid seperti kita, tapi ya dia bisa sambil berjalan. Semua. Soalnya kadang tuh gua lihat, gua kok baru ketemu hari ini, misal meeting 2-3 meeting aja udah capek. Udah pengen libur seminggu rasanya. Terlalu panjang. Benar, seperti itulah. Jadi menurut gua sih dia role model yang bagus banget buat gua sendiri gitu ya. Benar. Tapi kalau kita ngomongin sukses, kayaknya nggak jauh-jauh dari biasanya kita obrolin target di hidup gitu. Betul. Dan sebenarnya bisa dibilang ya gak ada ujungnya. Benar. Karena udah dapat A, pengen dapat B gitu ya. Betul. Nah, lalu guru kita ini juga sering ngomongin kata cukup ini penting. Iya, betul. Nah, menurut lu gimana kita itu merasa, maksudnya menurut gua skill merasa cukup ini penting juga gitu. Gimana menurut lu soal perasaan, maksudnya mungkin merasa cukup ini gitu. Iya. Sebenarnya gini, kalau kita nggak merasa cukup itu karena kan kita membandingkan. Ya. Membandingkan dengan orang lain. Salah satu skill yang sebenarnya perlu kita tumbuh kembangkan itu adalah ikut merasa senang. Oke. Ini sebenarnya nggak segampangnya dikira. Kalau kayak contoh lah, Desmond dapat proyek bagus gitu. Desmond kan pasti cerita ke saya, karena kan kita teman baik. Saya juga dapat proyek bagus, saya cerita ke Desmond gitu kan. Pasti kita ada berpikir lah, aduh gila ya, gue belum ngapa-ngapain nih. Nah, sebenarnya teknik itu simple. Pas lu denger kayak gitu, lu harusnya ikut senang. Simple banget. Pertama, kalau Desmond sukses, saya lebih gak pusing. Kalau suatu hari Desmond susah, pasti saya sedikit banyak harus bantu juga. Sama, kalau saya susah, Desmond sedikit banyak bantu. Kalau saya sukses, pasti saya ada manfaatnya untuk Desmond. Sedikit banyak saling melengkapi. Sesimpel itu kok sebenarnya. Justru kita pengen ya semua teman kita itu sukses. Itu satu. Jadi skill untuk
ikut senang ini gak gampang. Karena kelihatannya mudah, tapi biasanya kita pasti ada rasa bersaing. Gitu. Itu satu. Kedua, sesuatu yang kita targetkan, ya sebenarnya itu gak akan pernah nyampe. Ya, contoh itu dulu tahun lalu, menargetkan itu akhir tahun itu 10.000 follower di Instagram gua, di Instagram pribadi gua. Gua sengaja gak pernah menargetkan hubungan manusia, karena menurut gua hubungan manusia ini gak sekomersil itu. Ini cuma wadah untuk kita berdua yang cerita aja, gitu. Tapi di pribadi gua pasti menargetkan. Ternyata achieve malah lebih kan. Pas sampai gua langsung menargetkan, pengennya 50.000 di tahun kedua. Pas sekarang udah deket, gue langsung menargetkan lagi, gitu. Lebih lagi. Intinya gak pernah ada ujungnya sebenarnya. Salah gak sepenuhnya salah. Yang paling penting itu justru kayak kata Desmond, lu nikmatin prosesnya. Gitu. Gue sekarang ya, dulu itu gue sangat gak suka ketemu orang baru, gak suka berkomunikasi dengan orang baru. Tetapi di Instagram gue ngerasa kok banyak ya yang maksudnya cerita, yang merasa dekat dengan gue juga gitu ya. Akhirnya membuka diri juga gitu loh. Lama-lama gue seneng juga. Akhirnya karena yang DM itu mulai sering balas, sering cerita, ngobrol. Banyak yang curhat juga. Banyak yang gue kasih pendapat seadanya gitu loh. Maksud gue sebagai teman aja gitu loh. Dan ternyata lama-lama gue enjoy juga, Mun. Lama-lama gue bisa enjoy. Sekarang ini tantangan terberat gue kan nge-live. Nge-live ini kan awkward banget ya. Ngomong sendiri gitu ya. Nah, lama-lama gue pengen suatu hari gue bisa enjoy juga. Tapi sebenarnya perasaan, maksudnya yang lu lakukan sekarang kan juga sebenarnya sejalan sama hubungan manusia yang awalnya kita pikir mungkin bisa jadi kayak bantuin orang gitu. Iya. Sebenarnya sejalan juga. Sejalan juga sebenarnya kan. Sebenarnya ya hubungan manusia ini menurut gue ini cukup oke ya, Mun ya. Karena pertama kita gak pernah share yang sesuatu yang negatif. Yang tujuannya cuma provokatif. Makanya kenapa walaupun pertumbuhannya mungkin lebih lambat daripada orang pada umumnya, views lah gitu. Iya, kita juga pengen cerita kan. Kalau bisa malah hubungan manusia ini jadi wadah untuk kita saling belajar. Kita juga belajar terhadap subscriber kita belajar juga. Jadi saling belajar. Intinya hubungan manusia ini kalau sampai nanti gak menghasilkan uang pun, ya why not? Kenapa enggak? Toh kita juga melakukan hal yang bagus gitu. Gitu sih ya. Kalau lu sendiri, Mun? Merasa cukup itu menurut gua hal yang penting banget, terutama ya semakin kita berumur ya. Maksudnya ketenangan hati itu melebihi banyak hal sih. Betul. Maksudnya kita tidurnya nyenyak nggak, lalu juga lu punya uang lu bisa nikmatin nggak, lu punya badan yang sehat nggak. Maksudnya banyak hal itu yang sebenarnya ternyata dulu itu kita mungkin nomor satunya itu penghasilan di Indonesia. Gak bisa kaya gitu, duit banyak gitu. Tapi sekarang itu tetap penting. Cumanya ternyata ya itu gak satu-satunya di hidup gitu. Masih banyak hal lain. Dan untuk kita bisa enjoy itu kita perlu merasa cukup juga. Maksudnya cukup, katakan di rekening punya 10 miliar gitu ya. Kalau gue gak merasa cukup, gue juga akan selalu merasa kurang, pengen lebih lagi. Tapi kalau ternyata di rekening cuma punya 10 juta, gue dan punya hati yang cukup, mungkin kok akan lebih senang. Tapi bukan berarti ya kita Gak ngejar lagi. Gak ngejar ataupun bodoh, maksudnya gak bisa makan tapi kita gak apa-apa cukup gitu kan. Itu juga gak benar gitu. Ya kita berupaya sebisa mungkin bertumbuh, punya lebih bagus, artinya kita juga bisa berbagi kan. Lebih kayak gitu sih. Iya. Jadi perasaan cukup ini akan sangat berperan penting menurut gua sampai nanti kita tua dan meninggal gitu sih. Betul. Itu aja lah ya soal pengertian sukses. Wah ini sih kayaknya agak dalam ya Kang. Sorry ya kalau kata-katanya banyak yang aneh. Iya ini sih yang nanti kita coba sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan kita nanti kita karena ini memang bahasanya agak susah disimplify juga kan. Iya, agak susah dibikin simpel juga gitu. Simple ya. Itulah ya, coba teman-teman share dong pendapat kalian. Mungkin pas agak muda kalian berpikir sukses tuh kayak gimana dan ternyata sekarang banyak perubahan gitu loh. Iya. Nah, apa yang kalian rasain coba di-share, ntar kita juga pengen tahu juga. Nah, itu dulu, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.